Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirina Citra Ditya dengan NIM E1111221023 dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Untan. Video ini merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Internasional, di mana di dalam video ini akan menjelaskan mengenai dua fenomena komunikasi internasional dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan unsur-unsur komunikasi internasional, lalu menghubungkannya dengan teori-teori atau pendekatan-pendekatan dalam hubungan internasional dan juga teori-teori ataupun perspektif dari komunikasi internasional itu sendiri. Selain yang sudah disebutkan tadi, di dalam video ini juga akan membahas tentang level of analysis dan juga arah komunikasi internasional dari fenomena-fenomena yang sudah dipilih. Dua fenomena tersebut yaitu dialog antara Palestina-Indonesia mengenai hubungan bersama antara Indonesia dan Palestina, dan mengenai isu Palestina secara umum, terutama situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut. Kemudian fenomena yang kedua yaitu pernyataan WHO mengenai COVID-19 sebagai pandemi global. Mari kita saksikan fenomena yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. We had the honor today to visit His Excellency the President of Indonesia. We handle a special letter from the President of Palestine, the President Mahmoud Abbas, to His Excellency the President of Indonesia regarding the common relationship between Indonesia and Palestine, and regarding the issue of Palestine in general, especially the situation, the bad situation in Palestine under the continuous Israeli aggression, which was renewed this morning, as you know. We explained the situation to His Excellency the President and discussed the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause, and we are sure that the Indonesian government and the Indonesian people will continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine, inshallah. Thank you. Setelah menyaksikan fenomena tersebut, maka kita masuk pula kepada bagian analisis fenomena yang pertama. Unsur-unsur komunikasi internasional dalam fenomena tersebut, yang pertama, sender atau komunikatornya adalah Palestina, yang mana dalam video tersebut adalah utusan khusus Presiden Palestina yang bernama Mahmud Al-Abbas. Kemudian message atau pesannya yang disampaikan berupa pernyataan atau penegasan, yaitu penegasan Palestina mengenai kepercayaannya terhadap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian channel atau media yang digunakan dalam fenomena tersebut yaitu dialog bilateral, yaitu pertemuan langsung antara kedua negara, yaitu Palestina dan Indonesia di Istana Merdeka, yang membahas mengenai hubungan kedua negara dan isu terkini di Palestina. Indonesia melalui pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan kesinambungan kebijakan luar negeri yang mendukung Palestina di tengah agresi Israel. Dengan adanya komunikasi langsung antara pemimpin kedua negara, perjuangan Palestina tetap mendapatkan perhatian di tingkat global. Kemudian masuk ke receiver atau komunikannya, yaitu Indonesia, yang mana dalam video tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto. Kemudian efek atau dampaknya, bagi Palestina, dukungan Indonesia memperkuat legitimasi perjuangannya dan berpotensi mendorong lebih banyak negara untuk memberikan dukungan diplomatik.
bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam isu Palestina memperkuat reputasi diplomatik Indonesia di negara Islam dan komunitas internasional. Nah, bagi hubungan internasional, pertemuan atau dialog ini mencerminkan prinsip liberalisme bahwa negara-negara dapat bekerja sama secara damai dan berbasis kepercayaan untuk menciptakan stabilitas dan keadilan internasional. Masuk pada pendekatan atau teori HI yang mana untuk menganalisis fenomena pertama ini, saya menggunakan teori liberalisme yang dalam studi hubungan internasional, liberalisme ini didasarkan pada asumsi pada hakikat manusia yang berkecenderungan baik dan kooperatif sebagaimana dipersepsi oleh para pemikir-pemikir liberal seperti J.S. Mill, Adam Smith, Angus Madison, J.J. Rousseau, dan lain-lainnya. Mereka meyakini bahwa perilaku negara merefleksikan hakikat manusia yang serba baik dan kooperatif, sehingga ada alasan untuk merasa optimis akan keniscayaan kerjasama antar negara yang dapat menciptakan perdamaian dunia. Nah, dalam pertemuan antara kedua negara, mencerminkan bagaimana Indonesia dan Palestina menjalin hubungan atas dasar saling percaya dan tujuan bersama, yaitu mendukung hak-hak kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap Palestina melalui jalur diplomasi dan forum internasional yang sejalan dengan prinsip liberalisme bahwa institusi dan norma internasional berperan dalam menciptakan perdamaian. Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan luar negerinya berbasis pada kerjasama dan dukungan terhadap perjuangan Palestina di berbagai ranah internasional. Berdasarkan teori atau perspektif komunikasi internasional, perspektif diplomatik ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintah ataupun negara lain melalui jalur diplomatik. Nah, jalur diplomatik terutama komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara digunakan untuk memperluas pengaruh, mengatasi kesalahpahaman, serta mencegah konflik. Teknik dan tradisi komunikasi diplomatik menjadi elemen penting dalam membangun hubungan yang stabil di antara negara-negara berdaulat demi perdamaian dunia. Nah, dalam fenomena tersebut, pertemuan di Istana Merdeka antara Indonesia dan Palestina bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral serta memastikan dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap kuat. Mahmud Al-Habash menyampaikan surat dari Presiden Palestina kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai situasi terkini di Palestina. Melalui komunikasi diplomatik ini, Palestina menegaskan kepercayaannya kepada Indonesia sebagai mitra strategis, sementara Indonesia menegaskan perannya dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional. Adapun level of analysis berdasarkan fenomena tersebut yaitu antara negara dan negara yang mana sudah jelas yaitu antara Palestina dan Indonesia. Arah komunikasi internasional dari fenomena tersebut menunjukkan komunikasi dua arah yang mana proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan secara langsung ataupun tatap muka. Dari fenomena yang dibahas, dialog tersebut mencerminkan komunikasi dua arah ini. Berikutnya, masuk pada fenomena kedua, yaitu tentang pernyataan WHO mengenai COVID-19 sebagai pandemi global. Good afternoon, everybody. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries has tripled. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear,
or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. We have never been before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rung the alarm bell loud and clear. We cannot say this loudly enough, or clearly enough, or often enough. All countries can still change the course of this pandemic. If countries detect, test, treat, isolate, trace, and mobilize their people in the response, those with a handful of cases can prevent those cases becoming clusters, and those clusters becoming community transmission. Dari video tersebut dapat dianalisis unsur-unsur komunikasi internasionalnya, yaitu sendernya adalah WHO, yang mana disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dan tentang message-nya berupa pernyataan WHO bahwa COVID-19 ini resmi dikategorikan sebagai pandemi global. Tetapi masih bisa dikendalikan jika negara-negara bertindak cepat dan agresif. Penggunaan istilah pandemi bertujuan untuk menegaskan urgensi tanpa menimbulkan kepanikan, dan WHO terus mendorong tindakan seperti deteksi, pengujian isolasi, dan pelacakan kontak untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Adapun channel ataupun media yang digunakan pada fenomena tersebut melalui global news, yaitu media massa yang menyampaikan pesan secara global, dan receiver atau komunikannya adalah negara-negara dan masyarakat internasional, di mana negara tersebut diharapkan mengambil tindakan yang tegas untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, dan kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan juga tidak menganggap enteng situasi pandemi COVID-19 tersebut. Efek dari fenomena tersebut, negara-negara mulai meningkatkan kebijakan kesehatan seperti pembatasan perjalanan, lockdown, dan pengetatan protokol kesehatan. Masyarakat internasional juga semakin sadar akan bahaya COVID-19 ini. Berdasarkan pendekatan atau teori HI, ini teori sekuritisasi berdasarkan mazhab Copenhagen, menyatakan bahwa isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan dapat disekuritisasi atau dibuat menjadi isu keamanan apabila aktor pembuat sekuritisasi atau securitizing actors melalui seruannya atau speech act dapat meyakinkan publik bahwa isu tersebut sungguh-sungguh menjadi isu keamanan karena mengandung unsur ancaman bagi keselamatan manusia. Dalam fenomena tersebut, WHO bertindak sebagai aktor sekuritisasi dengan menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global melalui Speech Act. Hal ini mengubah COVID-19 dari sekedar isu kesehatan yang awalnya menjadi ancaman keamanan bagi manusia atau human security dan negara. Agar berhasil disekuritisasi, audiens harus menerima ancaman ini sebagai sesuatu yang nyata dan mendesak. Dan respon global seperti lockdown, pembatasan perjalanan, dan kebijakan darurat menunjukkan bahwa COVID-19 telah diterima sebagai ancaman serius yang memerlukan tindakan luar biasa. Berdasarkan teori jarum suntik, yaitu salah satu teori dalam komunikasi internasional
yang menyatakan bahwa media massa dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya. Khalayak dianggap pasif, tidak mampu bereaksi apapun kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan oleh media massa. Teori jarum suntik menyeratkan media massa memiliki efek langsung dan kuat pada penontonnya. Nah, pada fenomena tersebut, media massa yaitu Global News menyebarkan pesan WHO secara luas dan cepat tentang COVID-19 sebagai pandemi global, di mana setelah penyebaran informasi tersebut, membuat masyarakat dan pemerintah menerima informasi tanpa banyak pertimbangan kritis. Efeknya langsung terlihat seperti panic buying, lockdown mendadak, dan kepanikan global. Hal ini menegaskan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan respon terhadap suatu isu. Dalam fenomena kedua ini, level of analysis menunjukkan kepada sistem internasional dan kelompok individu, di mana sistem internasional itu adalah WHO dan kelompok individu itu adalah masyarakat internasional. Dan yang terakhir, arah komunikasi internasional pada fenomena kedua mengarah pada komunikasi massa, di mana proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media massa seperti surat kabar, radio, maupun televisi. Dalam fenomena ini, WHO menyampaikan pernyataan COVID-19 sebagai pandemi global melalui media massa Global News, sebagai media pemberitaan global yang dapat ditonton oleh seluruh masyarakat internasional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.